Alhamdulillah binikmatihi tatimus sholihat wa binikmatihil islam wal iman asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah ikhwatu fillah, pada hari ini di hari Senin kita bertemu lagi dalam pelajaran pokok-pokok keimanan yang hari ini merupakan hari ke-9 bulan Muharram, ya, itu versi yang ada di kalender kita, ya, kalender di pemerintah. Jadi sudah masuk ke 9 Muharram, ya, atau kita senantiasa melaksanakan saum tasu'a, ya. Kalau merujuknya ke kalender pemerintah itu hari Senin Selasa, ya, tanggal 15 16, ya, tasu'a. Sekarang besok Asyura, ya. Tetapi kalau masuk beberapa perhitungan, ya, dari ru'yatul hilal, ya, atau berapa metode lah maksudnya, ya, dari ru'yatul hilal, sebagian ikhwan kita para salafin, ya, itu besok, ya, besok tanggal 9, ya, hari Selasa, dan tanggal 10-nya adalah hari Rabu, ya. Jadi mereka Tasu'a Asyura 9 10, ya. Begitu juga saya baca beberapa dari kabar, ya, bahwa Muhammadiyah juga besok, ya, tanggal 9 dan tanggal 10-nya hari Rabu. Nah, itu beda, ya, kalau hari raya Idul Fitri dan Idul Adha pasti itu ada yang namanya sebelumnya itu kan untuk menentukan satunya itu, ya, tanggal satunya ada sidang isbat, ya. Tapi kalau Muharram ya nggak ada, ya. Muharram nggak ada sidang isbat, ya, gitu, karena bukan menentukan hari raya, ya, gitu. Nah, itu jadi kalaupun misalnya ikhwah ikut, ya, yang tanggal 9-nya besok, ya, berarti sekarang kalau lagi saum ya saum Senin Kemis aja, ya, masukkan harinya, berarti sekarang saum Senin tuh, ya, gitu, saum Senin, ya, besok saum lagi gitu, ya, saum apa, saum Tasu'a, Rabu saum lagi, saum Asyura, Kamis saum lagi, ya. Jadi berapa kali saum? 4 kali, ya, 4 kali, jadi 4 hari saum, ya, 4 hari saum. Belum kalau mau ditambah dengan pertengahan bulan, ya, pertengahan bulannya itu juga beda pendapat kan, gitu. Kalau di pemerintah berarti mulainya dari hari Jumat, ya, Jumat Sabtu Ahad, ya, Jumat Sabtu Ahad kalau nggak salah, ya, ya. Kalau yang Muhammadiyah atau sebagian dari ikhwan di salaf, ya, berarti Sabtu Ahad Senin tuh, ya. Nah, itu bisa dicek tuh, ya, kalau di beberapa, ya, lihat di IG, ya, gitu. Di IG kan ada perbedaan juga, ya, gitu. Mau ngambil yang mana silahkan saja itu mah, ya,
Jangan terlalu terpaku. Oh ini ngambil yang ini salah, yang ngambil yang Senin tasuanya salah, ya. Ambil Senin Selasa tasua asyuronya salah, enggak, gitu ya. Gitu. Atau ngambil yang Selasa Rabu tasua asyuronya salah, enggak ada yang salah. Itu kan namanya metode istihadi ya gitu. Ya istihad mah benar pahalanya dua, salah juga berpahala satu, ya itu udah simpel ya gitu. Jadi selama metode istihad ya bisa dimaklumi lah itu yang namanya metode yang terpenting itu kita lakukan ya, tasua asyuro gitu ya, itu yang paling penting ya. Ya itu yang paling penting, kita laksanakan sunnahnya ya, tasua asyuro ya itu, gitu. Tambah Senin Kemisnya gitu ya. Nah itu terus tambah pertengahan bulan gitu ya. Ya di tanggal 13, 14, 15. Kalau ngambil yang pemerintah berarti mulai dari Jumat. Kalau ngambil yang dari Muhammadiyah berarti mulai dari Sabtu, Sabtu, Ahad, Senin. Yang pasti mah kita lakukan sunnahnya Taswa Asyuro, dan itu sudah disebutkan di waktu itu bagaimana keutamaan saum pada Asyuro ya. Asyuro itu sebagai kafarot ya, pengampun dosa kita alati qoblahu, yaitu yang setahun ke belakang ya, setahun sebelumnya gitu ya, setahun sebelumnya ya kalau Asyuro ya. Jadi Asyuro yang kita ambil yang sesuai sunnah ya gitu, yang sesuai ya sesuai contoh Rasul Asyuro. Kemudian yang tasuanya karena menyelisihi kaum Yahudi ya gitu, karena kaum Yahudi hari rayanya di tanggal 10 ya, ya kita selisih dengan saum sebelumnya yaitu tanggal 9 ya, jadi 2 hari 9 10 ya. Yang nggak biasa saum mungkin ya tanggal 9 10 saja nggak apa-apa, yang nggak biasa saumnya. Tapi kalau misalnya yang sudah terbiasa tambah dengan Senin Kemis ya silahkan ya, yang sudah terbiasa Senin Kemis ya gitu, jadi 4 hari ya gitu. Tapi gimana kalau misalnya eh, ngambil yang 9 itu sekarang gitu ya, ngambil yang 9 sekarang, maka di double, double kita laksanakan saum Senin berarti dapat pahala tasuanya, dapat pahala saum hari ke-9 gitu, double, atau double niat gitu, jadi double niat nggak masalah kalau sama-sama saum sunnah, nggak masalah ya. Kalau yang satu saum sunnah yang satu saum wajib nggak boleh, itu nggak boleh double double niat mah ya. Tapi kalau saum sunnah dengan saum sunnah boleh boleh saja double niat ya. Ya saum tasua pas-pasan dengan hari Senin ya berarti ya termasuk juga kan niatnya Senin juga, itu berarti boleh boleh saja double niatnya, boleh nggak apa-apa itu ya. Iya pahalanya double insya Allah. Kalau merujuk tanggal 9-nya sekarang ya gitu, gitu. 9 9 teta su'a, 10 asyuro. Karena mas 9 10 kayaknya gitu. Biar bahasa Arab namanya. 9 10 Muharram ya gitu lah. Nah, itu paling untuk
pendahuluan ya, pendahuluan seputar Tasu'a Asyura ya. Jadi kita laksanakan Tasu'a Asyura ya. Boleh sekarang ya, tanggal 9-nya berarti Senin Selasa ya. Kalau 9 10 ambil dari sekarang berarti Senin Selasa. Kalau mau ambil besok berarti Selasa Rabu ya. Silahkan, semoga tentunya bisa menghapus dosa kita dan juga melipat gandakan kebaikan-kebaikan ya. Dan sedikit pesan bahwa kita jangan lupa senantiasa syukur dan istighfar ya gitu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, apabila seseorang hamba itu senantiasa bersyukur dan beristighfar, niscaya kebaikan akan selalu berlipat ganda baginya dan keburukan akan menyingkir darinya. Ya, itu nikmat bersyukur dan istighfar ya. Sehingga dengan bersyukur, apapun yang kita dapatkan, berapapun yang kita dapatkan, kita senantiasa mensyukurinya, maka la azidannakum, Allah akan menambahnya ya. Kemudian juga beristighfar akan kesalahan yang diperbuat, atau senantiasa beristighfar, maka banyak ya pahala istighfar itu bisa dilihat di surah Nuh, yaitu faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara ya, yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara gitu ya. Jadi istighfar itu penambah rezeki juga ya, secara secara balasan ya, penambah rezeki. Cuman di surah Nuh itu dijelaskan ya, di mana diturunkan hujan ya gitu, yursilis sama alaikum midoro, diturunkan hujan, terus juga akan diperbanyak ya harta kalian. Nah itu harta kalian ya, wa yumdidukum bi amwal ya wa banin, kemudian keturunan ya gitu, keturunan dia akan ditambah ya gitu. Ini istighfar itu solusi ya, solusi yang sedang mandul gitu ya. Jadi istighfar itu solusi bagi yang sedang mandul atau belum melahirkan ya, belum melahirkan. Solusinya apa? Istighfar ya. Apa dalilnya? Wa yumditkum bi amwali wa banin. Nah, itu ya, yang wa banin itu kan gitu. Bakal diperbanyak keturunan itu dengan apa? Istighfar. Ya. So kalau misalnya belum melahirkan anak sampai setahun 2 tahun, istighfar lah gitu. Atau sampai keguguran beberapa kali, istighfar lah gitu. Solusinya apa? Senantiasa beristighfar gitu ya gitu. Nah cukup istighfar wae ya, pasti ada ikhtiarnya itu mah gitu ya. Ikhtiarnya tentu diupayakan, cuman ditambah gitu ya, ditambah dikirnya itu dengan bacaan istighfar gitu gitu ya. Istighfar tuh kan banyak banyak ya gitu. Seorang juga ya, rezeki itu kan luas, rezeki itu ya, bisa jadi rezekinya hujan, keturunan, harta, jodoh atau pasangan tuh ya gitu. Itu juga ya rezeki itu. Atau rezeki yang pada diri kita yang kadang tidak disadari ya, nafas, pandangan tuh ya. Terus juga kesehatan, itu juga rezeki ya, kesehatan.
minimalnya dengan kenikmatan iman dan Islam itu juga rezeki ya, hidayah itu ya, itu rezeki ya. Sehingga seseorang bakal bertambah dan bertambah nikmatnya dengan syukur dan istighfar itu ya, dilipat gandakan kebaikannya ya. Jangan selalu berpikir duniawi ya, atau materi ya, nggak akan beres-beres ya, akan selesai-selesai kalau mikirannya materi gitu ya. Ya kalau mikirnya materi mah ada terus terasa kurang gitu ya, bere seetik bere loba kurang ya gitu ya. Ya, ya. Kalau mikirnya materi mah gitu, karena ya jiwa ini akan selalu bernafsu ya. Ya, adanya nafsu, adanya syahwat untuk terus bertambah dan bertambah gitu, nambah harta gitu ya. Sedangkan Allah yang memberikan yang namanya apa yang kita butuhkan ya. uh, ya Pikir berapa nih misalnya buat bayar ini, buat bayar itu, buat jajan ini jajan itu, nggak akan habis mikir dan dunia mah pak, nggak ada selesai selesainya gitu. Nah, saya ramah fokus ibadah, fokus bersyukur istighfar, itu yang akan menambah ya gitu. Dan juga akan menjadi wasilah gitu ya, ya bersedekah diantaranya juga ya. hmm. Itu yang menjadi tambahan kita ya. Dan juga nantinya bagi seorang hamba itu yang senantiasa mengutamakan akhirat, rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Dah simpel gitu. Itu perkataan dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz. Luar biasa itu. Makanya sama saya jadiin status itu ya gitu. Kalau senantiasa fokusnya akhirat, rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Bahkan rezeki itu akan datang mengikutinya gitu. Dituturkan we jalan kita. Dan senantiasa fokusnya akhirat. Rezeki menuturkan we terus nuturkan gitu. Ya. Iya dari yang tidak disangka-sangka. Nah itu ya, maka senantiasa kita berpikir untuk yang kekal gitu nantinya, kekal di mana berpikir akhirat gitu. Karena dunia ini sementara gitu. Besok lusa kita tidak akan tahu ya itu. Anjing pakai itu mau tak apal gitu ya. Kita apakah masih hidup gitu ya, atau sudah ada nyebut kematian tuh ya, kita tidak tahu keadaan kita. Apakah waktu yang kita dapatkan saat ini sejam kemudian atau nanti sore, kita tidak tahu ya gitu. Apakah kita bisa bertahan di tempat kita yang saat ini berada, atau justru Allah berikan amanah yang lain, atau bagaimana takdir Allah akan berjalan untuk kita gitu ya. Kita tidak tahu. Ya sudah, kita berfokus untuk menyiapkan bekal ke akhirat nanti ya gitu. Fokus untuk siapkan bekal agar menjadi orang yang senantiasa beruntung ya di akhirat. Nah itu sedikit wasiat yang saya sampaikan sebelum kita masuk ke topik hari ini. Walafikum.